Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11, yaitu fluida statis. Jadi fluida itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida statis. Nah, fluida ini itu mempelajari fluida atau zat yang diam ya. Jadi fluida dalam keadaan diam. Kemudian yang kedua, nanti kita pelajari fluida dinamis. Nah, fluida dinamis itu fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Itu pada bab selanjutnya. Untuk fluida statis, yang pertama kita pelajari adalah massa jenis. Nah, massa jenis ini memiliki persamaan Rho sama dengan M per V. Dengan M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram, atau misalkan menggunakan gram juga boleh, atau gram ya. Kemudian V-nya adalah volume, satuannya meter kubik, atau boleh juga menggunakan sentimeter kubik. Kemudian Rho-nya adalah massa jenis, satuannya kalau misalkan menggunakan kilogram berarti dia satuan massa jenisnya adalah kilogram per meter kubik. Kalau misalkan massanya menggunakan gram dan volumenya menggunakan sentimeter kubik, berarti massa jenisnya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Itu. Nah, untuk kilogram per meter kubik ini adalah SI ya, SI-nya. Jadi satuan internasionalnya. Sedangkan gram per sentimeter kubik ini adalah satuan CGS-nya. Gitu. Yang kedua, yang kita pelajari yang kedua itu massa jenis campuran. Jadi massa jenis campuran ini misalkan ada dua zat, misalkan air gitu dengan alkohol, kemudian dicampur, kita diminta mencari berapa massa jenis campurannya itu. Nah, kalau misalkan kita diminta mencari massa jenis campurannya itu misalkan gini ya, Rho cam gitu, Rho campuran maksudnya. Itu berarti massa total dibagi volume total. Nah, syaratnya kalau massa jenis campuran ini, jadi syaratnya dia zatnya itu harus bisa dicampur ya. Jadi syaratnya zat harus bisa dicampur. Yang ketiga yaitu tekanan. Tekanan itu memiliki persamaan P sama dengan F per A. Dengan P-nya itu adalah tekanan. Nah, maksudnya di sini itu tekanan dalam zat cair, satuannya Pascal, atau nanti bentuk lainnya satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Pascal ini satuan SI-nya, satuan internasionalnya. Nah, tekanan itu termasuk besaran skalar ya. Jadi ini kata kuncinya. Artinya apa? Tekanan itu dia tidak memiliki arah tertentu. Tadi sudah disampaikan bahwa tekanan itu tekanan di sini yang dimaksud adalah tekanan dalam zat cair. Nah, jadi gini, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Itu yang kita sebut dengan hukum Pascal. Jadi contohnya di dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ya.
hidrolik. Jadi misalkan ini luas penampang A1, kemudian yang ini adalah luas penampang A2-nya. A2. Nah, ini namanya pengisap ya, ini pengisap 1, yang ini pengisap 2. Jika pengisap 1 ini kita tekan dengan gaya sebesar F1, jadi ini kita tekan ke bawah sebesar F1, maka zat cair yang di bawah ini, yang di dalam tabung ini isinya zat cair ini. Boleh oli, boleh air, terserah. Jadi zat cair yang di bawah ini dia akan menekan pengisap 1 yang arahnya ke atas. Jadi dia akan menekan ke atas ini sebesar PA1. Nah, sesuai hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, ini kan tertutup nih zat cairnya. Jadi ini ditutup pengisap 1, yang ini pengisap 2 ditutup juga. Jadi sesuai hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, makanya di sini untuk pengisap kedua juga berlaku sama. Ketika ini akan ditekan dengan gaya F2, maka dia akan memberikan tekanan juga ke atas sebesar PA2. Sesuai hukum Pascal, maka jadinya tekanannya adalah sama. P1 sama dengan P2, dengan P1 nya ini dari persamaan ini F1 per A1, kemudian P2 nya berarti F2 per A2, itu ya. Jadi ini persamaannya. Nah, kalau pengisapnya itu berbentuk silinder, jadi ini kan berbentuk silinder nih dengan luas A. Ini kan luas penampangnya berbentuk lingkaran ya, maka dari persamaan ini, jadi kalau pengisapnya berbentuk silinder, maka dari persamaan ini F1, nah A nya kita ganti, luas dari lingkaran apa? Pi R1 kuadrat sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Pi nya kan bisa kita coret ya, coret, maka F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Ini hasilnya. Selanjutnya kita bahas tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang terjadi pada zat cair. Misalkan dia diletakkan dalam wadah tertentu ya, bisa dalam bejana atau dalam apalah, pokoknya dalam tempat tertentu. Kita akan mencari persamaan dari tekanan hidrostatis. Jadi misalkan ini sebuah kubus ya, kemudian di dalamnya kita isi zat cair dengan panjangnya P, kemudian lebarnya L, dan tingginya adalah H. Nah,
Dari massa jenis zat cair kita dapatkan persamaannya itu kan rho sama dengan M per V. Maka M-nya atau masanya itu kan rho dikali V. Itu. Nah, volumenya atau V-nya sendiri itu kan kalau dari gambar kita dari kubus ini kan untuk volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Atau P dikali L dikali H. P-nya di sini P panjang ya, bukan tekanan. Maka volume ini P kali L kali H kita masukkan ke sini, kita ganti ini, maka jadinya M sama dengan rho dikali P dikali L kali H. Itu ya. Kemudian berat zat cair sendiri itu kan F massa dikali gravitasi. Itu masanya kita ganti ini rho dikali P dikali L kali H, nah kemudian dikali G. Itu hasilnya tekanan zat cair di sembarang bidang, jadinya tekanannya dari persamaan P sama dengan F per A, itu F-nya adalah ini rho dikali P dikali L dikali H dikali G per, untuk A-nya sendiri adalah luas penampangnya kan yang di bawah sini kan, ini luas penampang nih. Itu luas penampangnya sendiri adalah panjang dikali lebar. Itu berarti ini bisa kita coret. Itu. Dari sini kita dapatkan tekanan hidrostatis atau pH ya, tekanan hidrostatis itu rho dikali H dikali G. Itu, atau bisa juga kita tulis rho dikali G dikali H. Ini tekanan hidrostatis. Misalkan kita punya bejana. Bejana, kemudian kita isi zat cair. Lalu kita diminta mencari tekanan di titik, misalkan di titik A, atau di titik B, atau di titik C. Untuk mencari tekanan di titik tertentu ini dihitung bukan dari dasar sini, tapi kita menghitungnya dari permukaan. Jadi contohnya misalkan di titik A, berarti ngitungnya dari permukaan ke dasar untuk ketinggiannya atau kedalamannya. Kalau di titik B berarti ketinggiannya atau kedalamannya ya dari permukaan, berarti ini HB. Sama dengan misalkan kita diminta mencari di titik C, berarti ini. Tuh. Ini kalau di bejana yang kecil. Gitu. Kalau misalkan permukaan cairannya itu luas, gitu. Kayak misalkan di laut, kemudian di danau, di sungai. Kalau permukaannya ini luas, jadi permukaan ininya luas, itu dia akan ada tekanan atmosfer. Itu tekanan atmosfer arahnya ke bawah sini. Jadi ini ada P0-nya. P0-nya ini tekanan atmosfer. Maka tekanan totalnya tidak hanya rho GH, tapi P sama dengan P atmosfer atau P0 plus rho dikali G dikali H. Itu ya. Untuk P0-nya itu tekanan atmosfer. Satu ATM atau satu atmosfer, satu tekanan atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5
Pascal. Itu. Jadi ingat ya. Jadi kalau di bejana kecil itu belum tentu ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan berarti cukup P-nya itu rho dikali G dikali H. Itu. Tipsnya tergantung soal ya. Jadi diminta menambahkan tekanan atmosfernya atau tidak. Kalau enggak ya berarti kalian gunakan rho GH saja. Itu. Selanjutnya kita bahas yang keempat, yaitu gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis atau FH itu memiliki persamaan rho dikali gravitasi dikali volume ya. Jadi ini adalah volume. Volume sendiri itu nanti persamaannya ya luas alas dikali dengan ketinggian ya. Itu. Jadi ketinggiannya ini tergantung letak titiknya. Jadi tingginya tergantung letak titik. Jadi misalkan kayak gambar tadi gitu loh. Kalau misalkan ini ada zat cair dengan kita diminta mencari di titik A, berarti ya H-nya ini dari sini ke sini. Kalau misalkan di sini, misalkan di titik B, berarti H-nya ini dari titik permukaan ke sini, HB-nya. Tuh. Nah, untuk gaya hidrostatis, satuan dari gaya hidrostatis itu Newton ya satuannya, sama dengan gaya ini SI-nya. Ada satuan lain yaitu Dine. Nah, ini satuan CGS-nya. Kalau misalkan nanti ini dalam meter kubik, berarti ya F-nya dalam SI ya, dalam Newton. Tapi kalau misalkan volumenya itu dalam sentimeter kubik, berarti satuan gayanya menggunakan Dine. Itu. Kemudian yang kelima itu hubungan antara gaya hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Nah, hubungannya antara gaya hidrostatis dengan tekanan hidrostatis, dia tinggal gini saja, selesai. Itu FH sama dengan PH dikali A. Selesai. Nah, sedikit tambahan nanti ya ketika latihan mengerjakan soal tambahan. Untuk 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dine. Kemudian untuk 1 ATM itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Tuh. Contoh soal. Sebuah bejana berbentuk kubus 5 meter berisi air. Jika massa air 100.000 kg dan massa jenis airnya 100 kg per meter kubik, tentukan tekanan hidrostatis pada dasar bejana, gaya hidrostatis pada dasar bejana, dan tekanan hidrostatis pada jarak 1 meter dari dasar bejana. Nah, kita gambarkan dulu bejananya berbentuk kubus ya. Di sini dia memiliki sisi 5 meter. Kita cari dulu volume kubus.
volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi persegi ya, sisi kubik, sisi pangkat 3. Nah di sini berarti 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 meter kubik. Kemudian bejana ini, bejana yang berbentuk kubus ini, itu kan kita isi air. Masanya 100.000 kg. Nah, apakah air yang ada dalam bejana ini benar-benar full dalam kubik dalam bejana ini? Apakah enggak? Gitu. Makanya kita cari dulu dari soal kita dapatkan masa airnya itu 100.000 kg. Kemudian kita tahu massa jenis airnya atau rho. Air itu 100 kg per meter kubik. Dari sini persamaannya itu kan rho sama dengan massa per volume. Bisa kita cari volumenya itu massa dibagi massa jenis. Maka 100.000 per 100 ya. Tuh, didapatkan massa airnya atau volume airnya itu 100 meter kubik itu. Padahal di sini volume kubusnya 125 meter kubik ya. Volume air cuma 100. Artinya dia nggak full. Bisa jadi cuma sampai sini saja nih. Itu. Jadi nggak full penuh. Lalu kita cari ketinggian airnya. Di sini kalau di soal kita tinggi kubusnya 5 meter. Apakah benar airnya itu tingginya juga 5 meter full? Sudah ketahuan ya, ini dia cuma 100 meter kubik. Padahal ini volume kubus 125. Pasti tingginya ya nggak pas 5 meter, pasti lebih kurang. Nah, kita cari dari V air atau volume air itu luas penampang dikali ketinggian, maka H-nya itu V air dibagi luas penampangnya ya. Itu. Maka dari sini 100 volumenya air, luas penampangnya di sini 5 dikali 5, 25. Itu didapatkan bahwa ketinggian airnya adalah 4 meter. Tuh, berarti cuma sampai sini ya kira-kira, berarti ini ke sini itu 4 meter. Kalau sudah, kita cari yang A, yaitu tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis di dasar bejana itu P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya di situ 1000 kali G-nya itu 9,8 kali ketinggiannya adalah 4 meter. Maka hasilnya adalah 39.200 Pascal. Lalu yang kedua yang ditanya gaya hidrostatis pada dasar bejana. Yang B ya. Dari persamaannya F hidrostatis itu dapat dicari tekanan dikali dengan luas penampang. Itu tekanannya di situ 39.200 dikali luas penampangnya 5 dikali 5 yaitu 25. Maka hasilnya 980.000 Newton. Itu. Atau misalkan kita sederhanakan jadi 98 kali 10 pangkat 4 Newton. Dan yang ketiga, tekanan hidrostatis pada jarak 1 meter dari dasar bejana. Jadi enggak yang ditanya enggak di bejana, di dasarnya ya, berarti dia agak ke atas dengan jarak 1 meter dari dasar. Itu. Maka yang C,
Dari persamaan P sama dengan rho dikali G dikali H juga. Rho-nya itu 1000, G-nya 9,8, dan H-nya itu. Karena dia 1 meter dari dasar bejana, berarti ngitung ketinggiannya atau kedalamannya ngitungnya dari atas ya. Tuh, karena totalnya tadi 4 meter, maka 4 dikurangi 1 jadi 3. Hasilnya 29.400 Pascal. Tuh hasilnya. Nah, dari sini kelihatan nih, perhatikan untuk yang A dan C. Ternyata yang di dasar bejana itu tekanannya lebih besar daripada ketika dia lebih naik ke atas. Yang ini 39, ini 29. Dari sini disimpulkan bahwa semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya itu akan semakin besar ya. Makanya orang itu kalau menyelam semakin di dalam air, maka dia tekanannya akan merasa besar. Gitu. Kayak gitu dulu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.